Saya Miftahul Jannah. Kemudian juga akan ada rekan saya, nantinya ada Dian Azizatul Laili, kemudian Putri Astuti, dan juga Putri Rahmawati. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi kami, yaitu Musnad Ahmad. Yang pertama yaitu mengenai biografi Ahmad bin Hanbal. Jadi nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Saiban bin Zulal bin Sa'labah bin Ukabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hinib bin Aqsa bin Du'mi bin Jadailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan Ismail bin Ibrahim. Beliau lahir di kota Baghdad pada 20 Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau pada bulan November 780 Masehi. Beliau meninggal pada tahun 240 Hijriah. Ayahnya yaitu bernama Muhammad, seorang mujtahid di Basrah, yang wafatnya itu pada usia 30 tahun. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadi seorang yatim ketika beliau masih kecil, sehingga pada waktu itu beliau diasuh oleh ibundanya seorang yang bernama Sofiyah binti Maimunah binti Abdul Malik al-Sya'ban. Beliau ini berperawakan sedang, wajahnya bagus, rambutnya agak kemerahan. Beliau juga seorang yang pendiam dan tidak suka banyak bicara. Kemudian sifatnya lemah lembut, merendahkan diri, tidak sombong, suka menghormati orang lain. Wajah beliau ini selalu tampak terlihat gembira. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan beliau juga adalah pendiri dari mazhab Hanbaliyah. Kemudian Imam Ahmad ini dikaruniai 2 orang anak yang kemudian juga terkenal dalam bidang hadis, yaitu Sholih dan Abdullah. Imam Ahmad bin Hanbal menuntut ilmu di kota Baghdad dan juga di berbagai kota seperti Syam, Hijaz, Yaman, dan sebagainya. Jadi Imam Ahmad ini memiliki sifat yang wara' atau berhati-hati dalam masalah haram. Kemudian juga beliau ini seorang yang dobit, yaitu daya ingatnya yang sangat kuat. Kemudian di antara karya-karyanya yaitu kitab Al-Ilal, Al-Tafsir, An-Nasikh wal Mansukh, kemudian kitab Az-Zuhd, Al-Masail, kitab Fadail As-Sahabah, kitab Al-Fara'id, Al-Manasik, kitab Al-Iman, kitab Al-Ashribah, Ta'at Ar-Rasul, kitab Ar-Rad Alal Jahmiyah. Kemudian yang terakhir yaitu Musnad Ahmad. Jadi di antara karya-karya beliau ini ada yang terkenal yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang berisi sekitar 40.000 hadis dengan pengulangan 10.000 hadis. Kemudian yaitu di guru-gurunya di antara lain ada Sufyan bin Uyainah, kemudian Asy-Syafi'i, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dan Abdul Razak At-Tayalisi, dan sebagainya. Pengenalan kitab Musnad, Musnad jamak masanid,
Secara etimologis berarti tempat bersandar. Pengertian musnad secara terminologis menurut Subbi Al-Salih, musnad adalah kitab yang hadis-hadis di dalamnya nasab-nasab, sedangkan menurut Al-Mubarakfuri, musnad adalah kitab yang menyebutkan hadis-hadis sesuai dengan urutan nama sahabat periwayatannya, baik secara alfabetis menurut urutan yang pertama masuk Islam ataupun menurut kemuliaan nasab-nasab. Dua pengertian tersebut, tiga dasar penurutan nama sahabat dalam kitab musnad, yaitu berdasarkan cepatnya masuk Islam berdasarkan urutan huruf hijaiyah, nama awal berdasarkan kemuliaan nasab. Pengertian musnad dikemukakan oleh Muhammad Suhudi Ismail, yaitu kitab-kitab hadis yang oleh penyusunannya hadis-hadis itu disusun berdasarkan nama sahabat periwayat hadis bersangkutan. Kitab ini menghimpun hadis yang berkenaan dengan akidah, perintah-perintah dan larangan, etika dan segala persoalan keagamaan lainnya. Metode penyusunan hadis sebagaimana dalam kitab musnad ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah jika seseorang ingin mencari hadis dengan hanya mengetahui topik atau matanya tanpa mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, maka ia akan menemui kesulitan untuk mendapatkan hadis-hadis tersebut. Jadi untuk mendapatkan suatu hadis dengan mudah, sebaiknya diketahui terlebih dahulu periwayat pertama hadis tersebut. Adapun kitab musnad ini adalah jika seseorang ingin mengetahui fikih seseorang sahabat, maka ia cukup merujuk pada musnadnya. Misalnya orang yang ingin mengetahui fikih Umar radhiyallahu anhu, maka ia dapat menemukannya dalam musnad Umar. Begitu pula riwayat-riwayatnya, fatwa-fatwanya atau hukum-hukum yang diterapkan. Kekurangan musnad ini dapat diatasi sekarang dengan adanya kitab Mu'jam Hadis. Mengenai kualitas kitab musnad dinilai berada di bawah Al-Kutub Al-Hamzah atau 5 kitab standar, sebab hadis-hadis yang bermaktub dalam musnad tidak diseleksi kualitasnya secara ketat oleh penyusunannya terlebih dahulu. Materi selanjutnya yaitu metode dan sistematika penulisan kitab. Di sini di dalam koleksi hadis Al-Musnad itu semula diangkat dari hasil seleksi terhadap kurang lebih dari 750.000 hadis oleh Ahmad Ibnu Hambal. Di sini koleksinya bisa dilihat dari segi nilai kelayakan hadis, usul fikih serta tafsir. Nah, di dalam kitab Al-Iqlal itu memperlihatkan betapa Ahmad Ibnu Hambal ini cukup serius dalam memperlihatkan atau mengamati iklat atau citat hadis. Dan di samping dari kitab Al-Iqlal itu sendiri, juga ada kitab Al-Asribah dan kitab Nasib wal Mansukh yang menempatkan Imam Ahmad bin Hambal ini sebagai analisis fikih di kelasnya. Di samping pola pemikiran fikihnya beliau itu sedikit banyak mempengaruhi oleh metode yang bersangkutan, metode yang di dalam sistematika penulisan ini untuk dijadikan sebagai hujah. Dari hasil tersebut, jika dibukukan dengan tulisan tangan itu menjadi 24 jilid, dan jika diterbitkan dalam edisi ketikan itu menjadi 6 jilid format sedang. Nah, walaupun hanya menjadi 6 jilid format sedang, itu di dalamnya muatan hadis yang tertampung di dalamnya itu ada sekitar 40.000 hadis dan dipandang sebagai koleksi hadis terbesar. Selanjutnya ada penyajian hadis dalam musnad dikelompokkan berdasarkan nama sahabat Nabi yang bertindak sebagai perawi utama dan berdasarkan sistematika sebagai berikut. Yang pertama ada hadis yang transmisi periwayatannya melalui 10 sahabat Nabi yang telah diberikan prospek pribadinya oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang kedua, hadis yang bersumber periwayatannya melalui sahabat Nabi peserta perang Badar. Nah,
Prioritas penempatan hadis itu berkaitan erat dengan informasi dari Rasulullah SAW. Telah ada jaminan pengampunan massal dari Allah SWT atas segala dosa para sahabat yang ambil bagian dalam perang Badar tersebut. Dan di sini ada jaminan tidak bakal masuk neraka untuk mereka, yaitu 313 sahabat dengan rincian 80 orang sahabat muhajirin dan sisanya itu dari sahabat dari kalangan Ansor. Selanjutnya yang ketiga ada hadis yang perawi utamanya adalah para sahabat yang mengikuti peristiwa Bai'at Al-Ridwan dan Sulh Al-Hudaybiyah. Nah, yang keempat ada hadis-hadis yang bersumber riwayatannya melalui para sahabat Nabi yang proses keislamannya pribadinya bertepatan dengan Fathu Mekah. Dan yang kelima, hadis-hadis yang periwayatannya bersumber melalui para ummahatul mukminin atau janda-janda mendiang Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu hadis-hadis yang periwayatannya melalui para wanita sahabiah. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penilaian dan kritik ulama terhadap Musnad Ibnu Hanbal. Seorang ulama terkenal yang berasal dari Mesir, yaitu Ahmad Muhammad Syakir, berusaha menyusun daftar isi kitab Musnad tersebut dengan nama Fihris Musnad Ahmad. Beliau juga memberi kritik secara konstruktif dan menyanggah beberapa keracuan seputar kitab tersebut. Beliau juga telah mencetak 15 juta kitab yang sudah ditakikkan. Hanya saja belum selesai dan beliau sudah terlebih dahulu menghadap Sang Ilahi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Abu Zahra. Beliau memuji keistimewaan Musnad Ahmad karena Imam Ahmad menyusun musnadnya dengan urutan fikih sahabi. Sedangkan Abdullah ibnu Ahmad memberikan daftar urut kitab musnad milik ayahnya. Belum sampai sempurna, beliau sudah meninggal. Kemudian usahanya itu dilanjutkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Muhammad Abdillah Al-Muqaddasi dengan menyusun berdasarkan daftar alfabetis atau hijaiyah. Usaha yang dilakukan oleh Muhammad Syakir juga dilakukan oleh Ahmad ibnu Abdirrahman Al-Bana atau yang dikenal dengan Al-Saati, seorang ulama Mesir pada abad ke-14 Hijriah. Beliau menyusun secara sistematis berdasarkan bab, bagian tauhid dan usul al-din. Lalu dibagi menjadi kitab tauhid, bab-bab dan pasal-pasal. Sebagaimana Jalaluddin Ar-Suyuti, beliau juga menyusun kitab Musnad Ahmad serta telah menambahkan syarah yang panjang seperti memuatkan penilaian dan persamaan hadis Imam Ahmad dan kitab yang lain. Gumam Ibnu Syalabah juga telah mengumpulkan lafaz-lafaz yang gharib serta memaknainya. Ibnu Al-Mulaqain Al-Syafi'i membuat ringkasan musnad dan Al-Sindi membuat syarahnya.